Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan memasuki bab yang ketiga, yakni menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala dengan sikap dermawan dan menghindari sikap kikir. Untuk pertemuan pertama pada bab 3 ini kita akan membahas tentang janji Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya terhadap orang yang dermawan. Dalam Al-Quran surah Al-Lail ayat 1 sampai 7 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wama khalaqaz zakara wal unsa inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra, yang artinya demi malam apabila menutupi cahaya siang, demi siang apabila terang benderang, demi penciptaan laki-laki dan perempuan, sungguh usahamu memang beraneka macam. Maka barang siapa memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik yaitu surga, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan atau kebahagiaan. Penjelasan dari Al-Quran surah Al-Lail ayat 1 sampai 7 adalah sebagai berikut. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah demi malam dan demi siang dan demi penciptaan laki-laki dan perempuan sebagaimana terdapat dalam ayat 1 sampai 3. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa perbuatan atau tingkah laku manusia itu memang bermacam-macam. Perbedaan itu terjadi karena perbedaan kemauannya. Apakah mengikuti potensi positifnya ataukah mengikuti potensi negatifnya, bagaimana yang terdapat dalam ayat 4. Yang ketiga, Allah menerangkan adanya 3 tingkah laku manusia. Yang pertama, manusia yang suka memberi atau dermawan, yaitu manusia yang suka menolong antara sesama manusia. Ia tidak hanya mengeluarkan zakat kekayaannya yang merupakan kewajibannya, tetapi juga berinfak, bersedekah, dan sebagainya yang bukan kewajibannya. Tingkah laku selanjutnya yakni manusia yang bertakwa, yaitu manusia yang takut mengabaikan perintahnya atau melanggar larangannya. Kemudian ada manusia yang membenarkan kebaikan Allah, yaitu mengakui nikmat-nikmat yang telah diberikan kepadanya lalu mensyukurinya. Nikmat terbesar Allah Subhanahu wa taala yang ia akui adalah surga. Oleh karena itu, ia tidak segan-segan beramal di dunia untuk memperolehnya, di antaranya membantu antara sesama manusia. Kepada mereka yang melakukan 3 aspek perbuatan baik di atas, Allah akan memberikan kemudahan bagi mereka, yaitu kemudahan untuk memperoleh keberuntungan di dunia maupun di akhirat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min malin wa ma zadallahu 'abdan bi afwin illa izzan wa ma tawadda'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allahu." Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah sedekah itu mengurangi harta dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menambah bagi seorang hamba dengan pemberian maafnya kepada saudaranya kecuali kemuliaan di dunia dan di akhirat, serta tidak seorang merendahkan diri karena Allah Subhanahu wa taala kecuali dia akan meninggikan derajatnya di dunia dan di akhirat. Penjelasan dari hadis tersebut adalah, yang pertama, tidaklah sedekah itu mengurangi harta. Maksudnya adalah bahwa harta yang kita keluarkan untuk bersedekah
itu tidak akan mengurangi harta kita, justru menambah berkahnya dan menolak berbagai bencana. Bertambahnya harta, baik secara kuantitas dengan cara Allah membukakan berbagai pintu rezeki kepada hamba tersebut, atau secara kualitas dengan cara Allah menurunkan keberkahan yang akan menambahkan kadar harta dari yang dikeluarkannya untuk bersedekah. Yang kedua, tidaklah Allah menambahkan pada hamba yang pemaaf kecuali kemuliaan. Maksudnya adalah orang yang sudah biasa memberi maaf dan tidak mengecam dan mencela, maka orang itu akan menjadi mulia dan agung di dalam hati manusia, serta bertambah agung dan terhormat lagi luhur di dunia dan akhirat. Yang ketiga, tidaklah seseorang merendahkan diri karena Allah kecuali Allah mengangkat derajatnya. Maksudnya di sini adalah bahwa orang yang merendahkan diri kepada Allah dan merasa hina di hadapannya, berlemah lembut kepada manusia dan menampakkan kesantunan kepada kaum muslimin, maka sifat-sifat ini akan menambah kemuliaan pelakunya di dunia, kecintaan padanya di hati manusia, dan derajatnya yang tinggi di surga. Di antara contoh orang-orang yang dermawan, yang pertama ada seorang sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, yakni Abdurrahman bin Auf. Pada suatu ketika Abdurrahman bin Auf pernah menjual tanahnya seharga 40.000 dinar. Kemudian uang tersebut dibagi-bagikannya kepada para fakir miskin, Bani Zuhrah, orang-orang yang membutuhkan, dan kepada ummahatul mukminin, yakni para istri Nabi. Al-Miswar berkata, aku mengantarkan sebagian dari dinar-dinar itu kepada Aisyah radhiyallahu anha. Dengan sebagian dinar-dinar itu, Aisyah radhiyallahu anha berkata, siapa yang telah mengirim ini? Al-Miswar pun menjawab, Abdurrahman bin Auf. Aisyah radhiyallahu anha berkata lagi, sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidak ada yang menaruh simpati kepada kalian kecuali Dia, termasuk orang-orang yang sabar. Semoga Allah Azza wa Jalla memberi minum kepada Abdurrahman bin Auf dengan minuman surga. Ada juga kisah lain yang menceritakan tentang seorang gadis belia asal Inggris yang bernama Katie Cutler, berusia 21 tahun. Dia mengaku tidak sampai hati melihat seorang pria tua bertubuh mini dengan cacat fisik dari lahir, yaitu Alan Barnes yang berusia 67 tahun. Kisah Alan yang menderita disfungsi pertumbuhan serta kekurangan dalam penglihatan ini membuat Katie tergerak dan langsung membuka polling donasi melalui jaringan maya. Respon netizen yang sangat cepat malah membuat Katie kaget. Pasalnya, hanya dalam waktu 4 hari, donasi senilai 281.000 pound sterling atau setara dengan 6,1 miliar, seperti dikutip dari koran The Daily Mail awal Februari lalu. Alan yang sangat terharu atas bantuan tersebut berjanji tidak akan menyalahgunakan uang tersebut dan mempercayai bahwa masih banyak di antara mereka yang berhati mulia seperti Katie. Kesimpulan pada submateri tentang janji Allah dan Rasul-Nya terhadap orang yang dermawan adalah sebagai berikut. Yang pertama, orang yang dermawan adalah orang yang mau menolong antara sesama manusia. Ia tidak hanya mengeluarkan zakat kekayaannya yang merupakan kewajiban, tetapi juga berinfak, bersedekah, dan sebagainya yang bukan kewajibannya. Allah berjanji akan memberikan kemudahan bagi orang yang dermawan, yaitu kemudahan untuk memperoleh keberuntungan di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, harta yang dikeluarkan untuk sedekah
pada dasarnya tidak akan mengurangi harta, tapi justru menambah berkahnya dan menolak berbagai bencana. Bertambahnya harta, baik secara kuantitas dengan cara Allah membukakan berbagai pintu rezeki kepada hamba tersebut, atau secara kualitas dengan cara Allah menurunkan keberkahan yang akan menambah kadar harta dari yang dikeluarkannya untuk bersedekah. Sikap dermawan ini akan menambah kemuliaan pelakunya di dunia, kecintaan padanya di hati manusia, dan derajatnya yang tinggi di surga. Sekian pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.